yang sangat sekarang saya kira sudah mulai dilupakan, yaitu gotong royong. Karena sebetulnya itulah kebudayaan kita yang ada dimanapun di dalam pluralisme bangsa kita. Jadi alangkah sayangnya kalau hal itu disia-siakan oleh generasi muda. Sebagai suatu contoh kecil, zaman waktu itu arisan itu ada loh di kampung-kampung yang namanya arisan rumah. Jadi kalau sebuah kampung ingin membangun rumah atau ada orang yang membangun rumah atau rumahnya sudah rusak, itu biasanya satu kampung itu membantu untuk membangunnya. Ada yang memberikan mungkin pakunya, ada yang memberikan kayunya, ada yang memberikan tenaganya. Nah, akibat perjalanan dari perjuangan kita dan naik turun atau pasang surutnya yang namanya Indonesia ini dalam arah politik yang sedang berjalan di dunia, maka hal-hal seperti itu sebetulnya dibangkitkan kembali. Karena jangan kita menjadi sebuah bangsa yang pragmatis tanpa mempunyai tujuan dan arah ke depan yang seperti dikatakan itu adalah ide-ide pemikiran Bung Karno. Mana mungkin Bung Karno itu akan melupakan bangsa dan negara yang sudah beliau proklamasikan sendiri. Pasti beliau pun terus berpikir apa yang harus dilakukan untuk Indonesia. Nah, tetapi ketika terjadi peristiwa tahun 65, karena demikian kuatnya gejolak pada waktu itu, hal-hal seperti itu disembunyikan. Dan kata politik pada waktu itu adalah desoekarnoisasi. Apa saja yang menjadi ide Bung Karno itu selalu dikatakan kepada rakyat adalah salah atau tidak perlu diikuti. Tetapi kalau namanya seperti tadi Pak Darto katakan, ide, pikiran, dan sesuatunya yang memang sangat orisinil dari seorang tokoh, maka biasanya itu adalah sebuah logika dan realita kehidupan yang tidak bisa tergoyangkan dan terlupakan. Saya kira sampai sekarang ini maka ide-ide itu sekarang mulai berkembang, karena Tiongkok menjadi besar itu bukan karena hanya Mao Zedong saja yang membangunnya, tetapi tokoh-tokoh di Republik Rakyat Tiongkok selalu mengatakan ide Bung Karno itu selalu kami jalankan. Jadi bagi saya alangkah baiknya seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan mengerjakan hal ini sesimpel seperti yang tadi saya contohkan, yaitu arisan rumah itu. Mari kita bangkitkan kembali gotong royong bagi Indonesia. Sekarang kita tahu nilai yang diwariskan kepada putra-putri Bung Karno adalah gotong royong, itu yang nomor satu. Bu, satu pertanyaan terakhir dari saya. Semasa beliau menjabat, Ibu adalah putri kesayangannya. Dan Ibu harus memandang dua hal. Satu, beliau adalah pemimpin besar. Satu, beliau adalah ayah. Bagaimana Ibu memandang sosok Bung Karno dari dua paradigma ini? Dari kecil kami memang diajari, dan itu pemberian pelajarannya itu adalah sangat alami, sehingga tidak dibuat-buat, tidak terkotak-kotak bahwa beliau adalah seorang presiden, seorang pemimpin besar, ataupun seorang ayah. Jadi katakan contoh kecilnya saja, meskipun beliau sedang rapat, kalau kami ingin masuk, beliau izinkan. Dan saya melihat kemiripan ini ketika saya juga bertemu tadi dengan Presiden Kennedy. Hal ini mungkin yang mendekatkan kedua beliau ini, karena pada waktu itu saya sangat juga bertemu dengan John dan Caroline, yang sekarang putri beliau itu kan menjadi duta besar
di Jepang. Jadi tidak ada sebuah jarak, sehingga kami terblending untuk hidup di dalam suasana, meskipun sebagai putri presiden, menjadi putri seorang tokoh, tapi kami juga bisa bermain-main dengan hal yang sangat lumrah seperti anak-anak biasa apa adanya. Seperti Bapak sayang kepada anaknya, itu yang diungkapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih untuk kesaksiannya. Boleh kita beri kehangatan? Pemirsa?